Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan operator desa. Kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara menginput data anggaran awal Siskudes tanpa kita mengetik ulang, yaitu dengan cara memindahkan data pada anggaran tahun yang lalu. Nah, di sini kita sudah kita buka Siskudes tahun anggaran 2021 dan sudah saya buka Siskudes tahun anggaran 2020. Nah, nantinya data-data yang ada di Siskudes tahun anggaran 2020 ini, di belanjanya terutama ini, nanti kita pindahkan ke tahun anggaran 2021 sehingga kita tidak perlu mengetik lagi, karena seperti anggaran-anggaran rutin bidang 1, Siltap, jaminan sosial, BPJS, tunjangan-tunjangan ini tidak jauh berbeda, sehingga kita tidak perlu menginputkan ulang. Kecuali kalau bidang 2 untuk pembangunannya banyak yang berubah. Mungkin yang bisa kita ambil yang rutin saja, yang posyandu atau yang kader-kader yang lainnya. Terus bidang 3 kita bisa mengambil untuk Linmas dan PKK-nya. Dan bidang 5-nya kalau kita masih menganggarkan kegiatan untuk penanggulangan bencana bisa kita copy. Nah, caranya dari tahun anggaran 2020 ini kita ekspor dulu. Ya, kita ekspor dulu dan data entry kita buka di data perencanaan. Sebelum kita mengekspor penganggaran, perencanaan dulu, kita klik ekspor. Di sini kita pilih nama kecamatan dan desanya. Lalu di sini kita pilih nama filenya apa. Nah, misalkan kita untuk Renstra ini, saya pilih ini. Lalu kita klik save, proses. Nah, yes. Nah, data Renstra, RPJM dan RKP telah diekspor. Kita klik OK. Kita keluar. Lalu yang kedua kita mengekspor penganggaran. Kita ekspor, pilih nama kecamatan dan desa. Lalu kita pilihkan di sini adalah filenya mau taruh di mana. Ini saya taruh di sini. Kita klik save. Kita klik proses. Ya, data anggaran APBDes telah diekspor. Klik OK, keluar. Lalu setelah kita mengekspor semua data dari data anggaran dan data perencanaan, kita masuk ke Siskudes tahun 2021 ya. Nah, sebelum kita mengimpor data yang tadi sudah kita ekspor, sebelumnya kita harus menginput dulu. Input sebentar data umumnya. Ini kita isi dulu data umumnya, maka nanti di data pelaksana kegiatan ini sudah kita input juga, ini manual, lalu nanti di visi misinya ini akan terisi. Nah, ini sudah terisi semuanya. Nah, caranya yaitu dari data entry perencanaan kita impor data RPJM, kita pilih kecamatan dan desa, kita pilih filenya tadi, ini Renstra. Kalau yang ini adalah penganggaran ya, anggaran. Yang ini adalah perencanaan. Kita klik open, kita load dulu. Ini kita proseskan. Yes, berhasil diimpor. Nah, maka data-data perencanaan tadi sudah masuk di perencanaan tahun 2021. Nah, ini RPJM nya. Ini kita tidak perlu input ini karena sudah inputan tahun lalu. Ini belum lengkap inputan tahun lalunya juga. Itu cara untuk mengimpor perencanaan. Nah, yang paling penting kawan-kawan, yaitu biasanya yang paling males adalah mengetik atau menginput ulang anggaran. Nah, ini contohnya nih. Ini sebagai contoh.
sebelum kita mengimpor data yang tadi sudah kita ekspor dari 2020, yang pertama harus kita siapkan dulu tempatnya. Berarti kita harus input kegiatannya. Nah, kegiatan ini harus kita input sampai pada kegiatan. Kalau paketnya nggak usah. Ya, dari bidang, semua bidang, terus sub bidang sampai kegiatannya. Apa kegiatan yang sama dengan tahun kemarin, ini kita inputkan. Di sini kita inputkan semua. Nah, kalau sudah semua, misalkan bidang 2 apa yang mau diambil saja yang kira-kira sama, yang rutin-rutin saja. Ini hanya Linmas dan PKK. Lalu bidang 4-nya ini kosong karena biasanya beda. Bidang 5-nya masih sama. Nah, langkah pertamanya harus kita input kegiatan dulu. Pendapatan tidak usah. Pendapatan kita input manual saja karena nggak terlalu banyak pendapatan ya. Ini manual pendapatannya. Terus belanja. Nah, di belanja ini setelah bidang-bidang ini, kegiatan ini sudah diinputkan, ini nanti kita tidak ngetik ulang. Nah, ini contoh ini kan. Ini sudah saya impor tadi. Ini saya hapus saja supaya kawan-kawan paham. Saya pilih yang saya hapus yang mana ya? Saya kasih contoh ya, Siltap Kades saja. Ini saya hapus. Tunjangannya saya hapus juga. Tinggal ini kan memang sudah ada di kegiatan tadi ya. Nah, ini Siltap ini udah kosong ya. Nanti kita impor apakah ini bisa ngisi atau tidak. Yuk, kita cek. Langkahnya data entry, penganggaran, kita jangan impor, ada 2 ya. Pakainya impor rap parsial. Karena kalau data anggaran ini kita ngimpor keseluruhan. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena kegiatannya beda antara 2020 dan 2021 sehingga dia tidak terbaca. Makanya kita pakai impor data rap parsial. Ini kita milih satu-satu per kegiatan. Jangan lupa pilih dulu kecamatan dan desa. Nah, ini kita pilih filenya yang kita ekspor tadi, yaitu rap. Open. Nah, di sini kita load, tidak muncul karena ini masih tahun berjalan. Berarti kan ini tahun 2021 beli kosong. Kita pakai tahun anggaran sebelumnya, kita load. Nah, ini jangan di checklist, ini biarin aja karena pendapatan pembiayaan kita tidak pakai. Kita ngisi manual aja. Nah, tadi yang saya kosongin adalah penyediaan Siltap dan tunjangan kepala desa. Nah, berarti yang mau saya ambil yang ini aja. Nah, jadi kawan-kawan harus ingat tadi yang dibuat kegiatannya apa saja itu yang di checklist. Misalkan ini terus apa yang mau diambil. Nah, ini saya contohkan Siltap tunjangan desa. Kalau sudah kita checklist, kita proses. Yes. Nah, maka data anggaran berhasil diimpor. Oke, kita cek sekarang. Kita lihat di penganggaran, isian data anggaran, belanja bidang 1, Siltap. Nah, sudah ngisi kan kawan? Tadi masih kosong, sekarang sudah ngisi. Oke. Sekarang saya contohkan lagi dari awal. Saya yang belum adalah PBB ya. Ya, saya tambahkan dulu kegiatannya. Administrasi tata PBB itu masuk di mana? Bentar, saya cari. PBB belum ada di sini. Saya tambahkan kegiatannya untuk nah, kita lihat kalau kita bingung lihat di tahun 2020. Untuk kegiatan ini bahwa dia di sub bidang lain, pengelolaan literasi kependudukan ya. Berarti kita keluar sub bidangnya, kita tambah
tapi ini beda. Pengelolaan administrasi kependudukan dan sipil. Kalau beda rekening antara tahun 2020 dan itu berarti tidak bisa kan kawan? Berarti ini tidak bisa diimpor karena beda nomor rekeningnya. Di sini di tahun 2021 tidak ada lagi kegiatan subbidang 03 pengelolaan administrasi kependudukan tidak ada. Nah, coba kita pakai ini. Kita tes, simpan, kita pilihkan kegiatannya. Ada tidak? Kegiatan PBB, penyusunan pendataan profil desa. Oh, sebidang pertanahan, mohon maaf. Saya tutup. Saya batalkan ya. Nah, ini saya hapus. Subbidangnya subbidang pertanahan, kita lihat. Oh, ini ada. Nah, berarti bisa. Bidang pertanahan, kita klik kegiatannya. Kita masukkan yaitu atas PBB. Pilih, udah simpan aja, nggak usah diisi. Oke. Nah, sekarang kita keluar. Kalau sudah membuat kegiatan PBB kan masih kosong nih di sini jelas. Karena ini. Nah, masih kosong ya. Ini masih kosong. Biasa cetak. Nah, sekarang kita impor data entry, penganggaran, impor RAP parsial. Pilih nama kecamatan dan desa, pilih filenya, open, tahun sebelumnya, load, cari BBB. Nah, ini klik proses, yes, oke. Nah, kita cek apakah masuk apa tidak. Belanja, nih BBB. Nah, sudah masuk. Nah, itu kan walaupun ini masih 0 karena PBB itu ada di tahun di perubahan. Kalau tahun 2020 di siskudes kami masuk ke perubahan, maka ini di murninya 0, tidak ada. Nah, yang penting kita sudah menginputkan ininya, minimal kita tidak banyak menginput kan kawan ya. Tuh, paham? Jadi pahami, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sehingga dapat membantu meringankan beban pekerjaan kawan-kawan operator di desa. Terima kasih atas sudah mampir di channel saya. Mohon dukungan subscribernya agar lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.